Kan saya sudah menjelaskan di telepon itu bahwa video itu semua adalah tontonan, ya, settingan. Aku gak terima pokoknya. Loh, itu settingan, Mbak. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah netizen yang ternyata seorang dukun santet. Dia sangat marah ketika melihat konten Gus Nur Samsun yang telah menghancurkan para dukun. Dan dengan kemarahannya, dia berbalik ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi dukunnya ini tuh, dukunnya yang tadi kita teleponan di mobil, ya kan? Dukunnya pengen ketemu. Katanya dia netizen, sering nonton video kita. Iya. Nah, cuman dia marah-marah, katanya dia itu dukun. Nah, penasaran saya juga. Masa ada sih dukun-dukun santet yang nonton video-video kita? Ya. Saya juga penasaran. Ini pertama kali ini kita menghadapi netizen, tapi netizen itu seorang dukun santet. Nah. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan aksi Gus Nur Samsun ketika ditantang duel oleh seorang dukun santet. Ternyata dia adalah netizen yang juga merupakan komplotan para dukun. Kisah ini bermula dari sang dukun yang menghubungi Gus Nur Samsun. Dia ingin menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Sang dukun tersebut berkata bahwa sudah ada beberapa waktu ini dia biasa melihat konten gerbek dukun Gus Nur Samsun di media sosial YouTube. Dan dari situ dia menjadi sangat marah. Dia tidak terima para dukun santet dihajar dan dihalang-halangi pekerjaannya. Apalagi mengetahui Gus Nur Samsun yang menurutnya sangat sombong. Beraninya Gus Nur Samsun menantang dukun santet senusantara, bahkan ingin menumpas dan menghabisinya. Sang dukun ini menjadi sangat tertantang. Sebab itu dia berbalik menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Dan karena ditantang yang demikian itulah Gus Nur Samsun kemudian memenuhi tantangan tersebut. Sehingga mereka bersepakat bertemu di sebuah tempat di pinggiran hutan ini. Dan ketika Gus Nur Samsun datang di tempat yang dimaksudkan, ternyata sang dukun sudah ada menunggunya. Namun Gus Nur Samsun mencoba ingin berbincang dengan baik-baik, bahwa sebenarnya mengapakah sang dukun sangat ingin menantang duel dirinya. Padahal, dia sebelumnya tidak pernah ada urusan. Dengan kemarahannya, dukun itu pun kembali mengatakan bahwa benar dia sebelumnya tidak ada urusan. Tapi aksi Gus Nur Samsun yang memberantas dukun santet itu telah mengusik hatinya. Sebagai sesama dukun santet, tentu dia tidak terima. Menjadi dukun itu adalah pekerjaannya, yang juga merupakan warisan dari para leluhurnya. Dan dia sangat marah jika pekerjaannya itu dihalang-halangi. Baginya Gus Nur Samsun juga sangat sombong. Beraninya dia menantang para dukun santet senusantara. Padahal menurutnya, ilmu Gus Nur Samsun itu tidaklah seberapa. Cukuplah dia sendirian untuk menghadapi dan menghabisinya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel dengan sang dukun yang ternyata juga netizen ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Itu wong sombong. Loh, maksudnya saya nggak sombong, Mbak. Nada saya seperti ini. Terus di YouTube kowe nantang dukun sak Indonesia. Iya, saya pernah menantang dukun se-Indonesia. Tapi apakah itu sombong, Mbah? Kowe itu sombong. Oh, berarti seperti itu sombong menurut jenengan? Iya. Nggak se Indonesia, cukup aku wae. Oh, berarti cukup jenengan saja? Iya. Nggak perlu se-Indonesia gitu? Nggak perlu. Emang sampean punya kemampuan apa? Sampean sering nonton video saya, toh? Iya. Oh, sering atau pernah? Pernah. Pernah. Tadi di telepon katanya kok sering? Hah? Yang bener yang mana? Sampai netizen? Iya, saya netizen. Sampai ngefans sama saya? Ora, aku ora ngefans. Kalau nggak ngefans, kenapa pengen ketemu sama saya? Jangan-jangan pengen minta foto. Aku harus jajal ilmumu. Ya sudah, ambil HP-nya. Kita foto ya, kita selfie ya. Setelah itu pulang ya. Enggak.
Kenapa enggak? Ngefans enggak sama saya? Ya, aku harus jajal ilmumu. Kenapa harus menjajal ilmuku? Untuk apa? Jajal ilmuku untuk apa? Hah? Sampai siapa yang nyuruh siapa? Ketemu sama saya siapa yang nyuruh? Gak enak. Oh, enggak ada. Terus apa hubungannya video saya menantang dukun santet seluruh Indonesia dengan jenengan itu hubungannya apa? Kita kan belum pernah bertemu dan kita nggak punya masalah intern, masalah pribadi kita nggak punya masalah. Saya tidak pernah mengganggu jenengan. Terus kenapa jenengan itu ngepal-ngepal sekencang itu, gini-gini ngepal seperti orang pengen berantem saja? Sampai pengen berantem. Yo, Pengen berantem sama siapa? aruh awakmu. Sama saya. Yo, Sakit mbah, berantem mbah. Jangan berantem lah mbah, udah tua. Hah? ayo jajal ilmu. Ayo jajal ilmu. Orang saya nggak punya ilmu kok mbah. Saya itu nggak punya ilmu. Kan saya sudah menjelaskan di telepon itu bahwa video itu semua adalah tontonan. Ya, settingan. Aku gak terima pokoknya. Loh, itu settingan mbah. Kok nggak terima gimana sih? Sampai nggak terima kalau saya sudah jujur mbak, itu settingan. Sampai nggak percaya? Gak percaya. Loh, kok nggak percaya sih sampai? Sampai jangan-jangan yang sering komentar-komentar yang jelek-jelekin saya itu. Yo, Oh, lah ini. apa? Gak terima. Oh lah ya ini Gus, ini yang kemarin. Bajingan. Loh, kok bajingan piye to mbah? Aja bajingan ke mbah. Aku wong mbah, dudu bajing mbah. Hah? Kita coba keluar dari hutan, kita cari warung, kita ngobrol-ngobrol baik-baik. Ya, Enggak gimana? Hah? pokoknya aku pengen jajal ilmumu. Pengen jajal ilmuku. Yo, Orang saya nggak punya ilmu kok mbah. Saya itu nggak punya ilmu. Jenengan punya ilmu mbah. ayo jajal ilmuku. Ya kalau Ilmuku dhuwur. kenapa saya deket-deket sampai menjauh-jauh? Kalau punya ilmu ya harusnya berani maju, jangan mundur-mundur. Berarti sampai cemen sampean. Ya sudah saya pulang kalau sampai nggak anu. Apa? Kok Ayo, ngepel-ngepel ayo. ayo duel. Duel apa? Mau fisik atau mau adu kesaktian? Apa? Kabeh. Ya kalau sampean merasa terganggu dengan video-video saya, ya kan video saya kan adu kesaktian, Mbah. Yo, ayo. Ya sudah. Silahkan. Sudah. Keluarkan kemampuannya, silahkan. Awas hati-hati, takutnya nyerang dadakan. Kita giring supaya keluar dari markasnya. Bismillah. Silahkan kalau memang mampu menyerang saya. Ini rasanya orang ini nafsu banget pengen fisik ya. Bangun. Ayo, tahun kabeh ilmumu. Saya saja belum mencoba ilmu sampeyan kok. Yang keluar-keluar di komentar sekarang pengen ketemu sama saya, ternyata nggak punya ilmu. Silakan serang saya kalau bisa. Allah. Oh, dia cuma tergeser. Ayo, tahun kabeh. Oh, sampai meremehkan saya. Yo,
Sampean juga lumayan juga ya, netizen lumayan sampean. Berarti kita nggak boleh meremehkan netizen. Dia belum menyerang kita loh. Jangan-jangan dia, saya curiga ini. Bismillah. Allah. Awas, awas. Ini orangnya soalnya nafsu banget, pengen kayak pengen fisik dia. Bah, belakangmu bah, lihat bah. Kita tipu dia. Dia kan pengen fisik, kita sudah fisik, kita tipu dia. Bah, belakangmu bah, nolak, kita hajar. Ketipu dia. Ini pakai ilmu apa lagi ini? Udah serang saya. Jangan menyuruh saya terus menyerang sampean. Saya juga pengen sekali-kali mencoba ilmunya netizen. Keluarkan kemampuannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah. Nur Qiyan Muhammad rupa qamadin jagat gede. Jagat cilik saidin karsa saidin sadarati. Sakasan Allah berkakalimah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Oh, sampai mengeluarkan jurus macan. Silahkan. La haula. Allahu Akbar. Biar tahu rasa ini saya pantai sampai kamu mencrot-mencrot. Bismillah. Allahu Akbar. Udah pingsan dia. Oh, pingsan dia. Aduh. Segitu saja, Mbah. Itu aja sombong. Orang sombong ngata-ngatain saya sombong. Aneh. Aneh ya? Aneh banget ini tuh. Orangnya kayak gitu tuh. Mulutnya sampai kayak gini. Ah, iya tuh mulutnya. Ngeri gak? Kita coba tarik lidahnya ya. Bismillah. Sang dukun ini ternyata tidak sehebat kesombongannya. Hanya berduel beberapa jurus, Gus Nur Samsun langsung bisa mengalahkannya. Setelah itulah Gus Nur Samsun memberikan pelajaran. Gus Nur Samsun menghajarnya hingga remuk, bahkan kemudian terkapar dan pingsan. Berharap pelajaran yang diberikan bisa membuatnya tersadar dari kesesatan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.